harus apa namanya? Harus approve untuk recordingnya supaya bisa masuk ke dalam grup ya. Yang lagi Aduh maaf, ternyata saya bicara tadi mikrofonnya mati. Aduh, saya ulangi dulu ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama sahabat Bumi Talks Indonesia Special Edition malam ini. Kegiatan ini terselenggara oleh sahabat Bumi Indonesia, sebuah NGO yang berdomisili di Samarinda, Kalimantan Timur, yang bertujuan untuk meng-create young leaders dalam bidang sanitasi, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Malam ini narasumber juga sudah bergabung, sudah ada 40 orang yang live bersama kita malam ini. Sebelum saya mulai, saya akan bacakan dulu CV narasumber kita. Tunggu sebentar. Oke. Ya, walaupun tadi sudah saya share di grup WA, karena ada beberapa orang yang tidak bergabung di grup WA, saya akan bacakan sedikit narasumber kita, CV narasumber kita ya. Ini suaranya sudah ada semua ya? Atau ada yang nggak dengar? Sudah ya? Oke. Oh, salah. Yang mana ini? Aduh, salah lagi. Oke nih. Oh, ini dia. Ya, seperti yang ada di dalam e-poster, bahwa Bang Malik ini adalah saat ini bekerja sebagai senior spesialis di OCH UNDP. Kemudian beliau juga pernah mengikuti Leadership Academy program di Johns Hopkins School of Public Health. Lalu beliau mewakili MDMC dalam WHO meeting di India, Thailand, dan Bangladesh. Beliau punya 13 tahun lebih pengalaman dalam bidang pengelolaan bencana, khususnya di Muhammadiyah Disaster Management Center. Secara umum, apa namanya,
Ini expertise beliau, bisa teman-teman lihat sendiri di dalam CV LinkedIn beliau. Beliau fokus pada bidang kebencanaan dan bagaimana supaya kita sustainable pra, selama, dan pasca bencana. Langsung saja karena narasumber sudah ada di sini, bisa perkenalan sendiri kepada, bentar ya, kepada Bang Malik. Saya persilahkan. Oke, selamat malam semuanya. Terdengar suara saya? Jelas, Bang. Oke, baik. Terima kasih Rahman, terutama untuk teman-teman sahabat Bumi Indonesia yang sudah berkenan untuk diskusi malam ini. Saya tahu kalau di sana sekarang jam 10 ya, 1 jam lebih awal dari di Indonesia bagian barat. Oke, ada yang masih belum jelas ya suara saya? Ada yang... Oke. Saya ada rencana mau presentasi sedikit saja. Ya, silakan Bang. Oke, coba saya... Ini pertama kali saya pakai Google Meet ini untuk presentasi. Biasanya pakai Webex atau Zoom. Iya, Zoom lebih ini sih user friendly sepertinya. Iya, alright. Udah masuk ya. Presentasi saya udah nampak? Belum. Belum. Alright. Saya tampaknya ada sedikit kendala teknis. Atau saya lewat Rahman aja presentasinya. Saya Boleh, boleh. share itu dari WhatsApp. Jadi saat ini memang benar apa yang disampaikan Rahman. Kalau dilihat di LinkedIn-nya saya, memang saya sebagai sebagai konsultan spesialisnya bagi CBI. Jadi CBI adalah sebuah platform yang kepanjangannya adalah Connecting Business Initiative, di mana lembaga usaha atau perusahaan swasta bergabung untuk melakukan collaborative action untuk berkoordinasi satu dengan yang lain untuk bertujuan untuk mengurangi berita yang dialami oleh para penyintas yang mengenakan yang berkenaan musibah bencana alam ataupun man-made disaster atau bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Di antara lain bisa saja karena konflik bersenjata atau wabah ini. Konon katanya wabah ini juga karena ulah manusia yang tidak menjaga lingkungan, kesehatan lingkungannya dengan baik, gitu. Bukan mengarah ke biokimia ya, tetapi lebih pada kesehatan lingkungan dengan. Nah, yang menjadi persoalan yang hari ini yang kita hadapi adalah kita menemukan ada ego sektoral. Ego sektoral itu adalah di mana masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Kita bisa melihat lembaga kesehatan jalan sendiri, lembaga sosial berjalan sendiri, lembaga kesehatan lingkungan jalan sendiri, lembaga lainnya, lembaga usaha semua berjalan sendiri. Dan kemudian tidak melakukan koordinasi atau kooperasi dengan baik, kerjasama dengan baik. Di bahasa kami di lapangan biasanya bukan disebut sebagai kerjasama, tetapi sama-sama kerja. Sama-sama kerja. Jadi ya kita tahu mereka ada di lapangan, tapi tidak kemudian ada satu wadah yang mempertemukan mereka semua untuk kemudian melakukan suatu koordinasi yang baik dan sebagainya. Maka sebenarnya kata kolaborasi ini sebenarnya untuk mengikat suatu suatu mekanisme, suatu cara untuk kemudian semua itu bisa kerjasama dan saling melengkapi.
semangat kita itu adalah fill in the gap. Jadi adalah untuk mengisi kesenjangan yang terjadi. Karena tentu menghadapi pandemik sekarang ini atau COVID yang 19 yang kita hadapan ini nggak bisa sendirian. Semua itu harus sama-sama bekerja sama untuk kemudian untuk menuntaskan ini. Dan narasi yang kita bangun itu sebenarnya garis terdepannya kita itu adalah teman-teman di tingkatan RT RW gitu. Gitu. Jadi bukan justru garda terdepan itu bukan teman-teman yang di rumah sakit, justru rumah sakit itu adalah pilihan terakhir. Nah, inilah yang kemudian yang kita tangkap hari ini adalah persoalan narasi yang disampaikan, karena seolah-olah bahwa pilihan rumah sakit itu adalah pilihan pertama gitu dan sebagainya. Padahal bukan demikian. Stepping point-nya adalah berangkat daripada RT RW. Nah, bagaimana kemudian di tingkatan RT RW ini bisa kuat pertahanannya kalau dia tidak kemudian berkoordinasi dengan multi pihak yang ada. Bahkan di RT sendiri kita bisa melihat ada pilihan kadangkala. Contoh kayak bansos saja, bantuan sosial. Itu saja koordinasi tidak berjalan baik, data tidak berjalan baik dan sebagainya, dan kemudian terjadi tumpang tindih. Ada orang bisa menerima bantuan 2 kali bahkan bisa sampai 2 kali, atau ada karena data yang masuk ke pemerintah itu 2 sisi. Satu sisi pertama yang disampaikan oleh RT melalui lurah dan sebagainya, sampai kemudian ke tingkatan Pemda, di tingkatan kota atau kabupaten. Kemudian data yang lain adalah dari pusat yang menggunakan sistem IKTP dan IKK dan sebagainya, kemudian bantuannya tersampaikan pada mereka. Ini kan menjadi masalah dan sebagainya. Nah, kita ingin menegaskan sebenarnya the new way of working. Jadi di slide selanjutnya adalah bagaimana kerja yang terbaru saat ini adalah untuk kemudian mengenali para pekerja kemanusiaan, pekerja development atau pengembangan di sektor sosial dan sebagainya, dan kemudian pemerintah dan lembaga usaha, di mana mereka itu bisa duduk bersama-sama, ya kan, dan memfokuskan untuk kemudian menyingkirkan hal-hal yang dikira tidak diperlukan dan membangun suatu kolaborasi yang akhirnya membawa progres itu menjadi lebih bermakna. Nah, hari ini di tingkatan pusat saja kita melihat masih jalan sendiri-sendiri, tidak optimal pada kebersamaan itu sendiri dan sebagainya. Jadi sebenarnya new way of working ini ditafsirkan pada tahun 2017 itu oleh UN OCHA adalah kemudian mendudukan semua dalam satu kebersamaan dan sebagainya. Nah, slide keduanya adalah kemudian slide kedua selanjutnya singkat saja, ringkas. Nah, kita inginkan di situ adalah collective outcome. Jadi sama-sama hasilnya itu bisa diukur secara bersama-sama. Dampaknya juga bisa diukur oleh semua kalangan yang kemudian mengkalkulasikan resiko tersebut dan kemudian memperhatikan mereka yang sangat rentan dan membangun ketangguhannya mereka kembali. Nah, ini harus dikombinasi dengan multi aktor. Jadi semua kalangan itu pun kemudian bisa mengisi satu dengan lain. Tidak Coba kalau kita mau melihat teman-teman disabilitas, teman-teman yang tunarungu ataupun tunawicara ataupun mereka yang tidak memiliki pandangan ya. Nah, bagaimana mereka punya kedudukan dalam mengisi kesenjangan ini? Siapa yang kemudian mau memperhatikan mereka? Nah, mereka itu punya suara. Mereka punya hak untuk menyampaikan apa kebutuhan yang sebenarnya lebih tepat yang mereka peroleh gitu.
bantuan jenis apa sebenarnya yang harus diperhatikan khusus pada mereka. Kemudian lansia. Lansia pun juga punya suara untuk mereka kemudian menyampaikan haknya mereka dan sebagainya. Karena kebutuhan gizi kelompok rentan khususnya di lansia itu sangat berbeda dengan kebutuhan gizi anak-anak remaja ataupun kemudian balita itu sendiri ataupun ibu hamil dan sebagainya. Nah, ini pun juga kemudian harus diperhatikan ukuran-ukuran tersebut dan sebagainya. Bila mana suara itu tidak tersampaikan, maka nggak ada hasil bersama, collective outcome itu dan sebagainya. Dan keduanya adalah comparative advantage ya. Jadi saling membangun ya, membangun suatu keberuntungan saling menguntungkan satu yang lain dan sebagainya, yang kemudian mereka bisa memberi kontribusi untuk mengendalikan resiko itu, terus kemudian mengurangi resiko pada kelompok rentan dan kemudian membangun ketangguhan secara bersama dan sebagainya. Nah, di slide kemudian yang terakhir adalah kata kunci daripada collaborative action itu letaknya ada hanya 3 kunci sebenarnya. Koordinasi, cooperation, bekerja sama dan sebagainya, dan co-creation. Jadi co-creation ini saling menciptakan suatu ini bahasa perusahaan di mana si perusahaan itu duduk bersama dengan penerima manfaat ataupun customer itu sendiri, mendesain sebenarnya kebutuhan di lapangan itu bagusnya seperti apa dan sebagainya. Jadi co-creation ini adalah hal yang baru sebenarnya, pendekatan baru itu sekitar 5 tahunan ini, di mana produk itu ataupun bantuan itu tidak semata-mata dari nggak ada istilahnya lagi di sini objek, semua itu subjek, semua itu pemangku untuk menyusun bantuan itu seperti apa dan sebagainya. Jadi umpamanya sekarang kalau dulu kan sampai hari ini juga masih ya, kalau orang kasih bantuan ya sudah, dia cuman dia datang ke tempat itu, melihat para penyintas, terus kemudian kasih kotak bantuan, ambil foto, terus pergi. Semestinya udah tidak seperti itu lagi. Tapi dia semestinya harus datang ke tempat tersebut, bicara sama penyintas, bantuan apa yang semestinya lebih tepat untuk mereka dan sebagainya. Kemudian setelah dari hasil kajian tersebut, kajian bersama, musyawarah bersama, maka akhirnya akan memberi bantuan yang lebih tepat dan lebih bermanfaat gunanya dan sebagainya. Jadi entry point-nya kita itu adalah berangkat daripada kolaborasi bersama sebagai kunci utama untuk melakukan koordinasi. Tanpa itu kita mustahil untuk mencapai penanggulangan terhadap musibah atau bencana yang kita hadapi saat ini secara maksimal. Saya kira demikian dari saya, Rahman. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dan sebagainya, kita buka kesempatan tersebut. Iya, terima kasih Bang. Ada sedikit sambil technical problem ini. Ada beberapa banyak konfirmasi yang mau masuk tapi nggak bisa join katanya ini. Saya sambil coba mengirimkan link ke teman-teman yang lain. Ya, terus tadi ada yang request juga mau lihat narasumbernya katanya. Oh ya. Iya, kenapa ya? Gimana Padahal ini silakan Bu. kuotanya 250 orang, tapi ada sekitar 10 orang konfirmasi nggak bisa masuk ke dalam grupnya, padahal sudah saya confirm ini. Saya juga baru beberapa kali sih pakai Google Meeting ini, jadi ada trouble. Mungkin belum rezeki kali teman-teman ini ya untuk join. Sudah saya coba kirim link ulang, tapi belum ada confirm. Kalau di HP saya ini sudah ada 5 jenis aplikasi untuk kemudian melakukan koordinasi itu. Ya, mungkin nanti teman-teman yang nggak bisa join, kita akan kirimkan recordingnya, karena ini juga kita rekam. Mudah-mudahan mereka bisa join ya, karena ini teman-teman informasinya juga berbeda-beda. Ada yang pakai link di email bisa masuk, ada yang nggak bisa. Ya, kita langsung mulai saja.
sesi pertanyaannya ada dua sesi untuk malam ini. Untuk satu sesi kita mulai dengan tiga pertanyaan terlebih dahulu ya. Monggo teman-teman boleh bertanya langsung atau via chat boleh. Kalau ada yang mau langsung bertanya, saya persilahkan dari yang ada di dalam ini live chat ini. Silahkan ada yang mau bertanya. Kalau malu-malu bertanya boleh via chat aja. Terus sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, Bang, bagaimana hari ini Bang Malik melihat progres lah penanganan COVID-19 di Indonesia ini? Ya tanggapannya seperti apa gitu, karena ada yang bilang, karena kan pro dan kontra, ada yang bilang oh ini sudah bagus begitu, tapi di satu sisi ada juga yang bilang bahwa ini belum maksimal karena kita mulainya terlambat. Di awal-awal kita kesannya, pemerintahan kita kesannya seperti mengabaikan, bukan mengabaikan ya, menganggap enteng seperti itu. Tapi ternyata di lapangan, dan saya juga baru aware, baru sadar ketika sudah kejadian, ternyata dampak ekonominya justru jauh lebih mengerikan daripada dampak kesehatannya. Oh ya, ya. Kalau yang poin terakhir ya, dampak ekonomi itu bagi pariwisata khususnya hotel dan restoran itu kerugiannya udah mencapai 61 triliun nasional. Bayangkan kerugian ekonomi yang yang dirasakan oleh teman-teman yang punya bisnis hotel dan restoran. Sangat-sangat besar sekali dampaknya pada mereka dan sebagainya. Nah, ada satu artikel ditulis oleh Matthew. Saya senang sekali. Jadi alinea pertama itu dia menulis korban pertama dari virus Corona 19 ini adalah kepemimpinan. Jadi di berbagai belahan dunia yang lain itu sebagian besar pemimpin itu tidak menganggap serius terhadap virus corona ini, termasuk negara kita. Saya sudah terlibat dalam penyusunan rencana kontingensi ya. Itu dari tahun 2016 itu kita sudah mendesain menghadapi pandemik sebenarnya. Influenza. Kita kalau nggak usah jauh-jauh ya, yang dekat saja pada tahun 2003 saja ada flu burung. Disusul pada tahun 2006 itu flu babi. Tidak di antara 2003 itu sampai 2006 itu ada sapi gila lagi pula, antraks dan sebagainya. Sebenarnya kita sudah kaya pengalaman untuk menghadapi beraneka ragam virus. Tapi lagi-lagi ingatan manusia itu pendek sehingga mereka lupa dengan kejadian itu, lupa membuka dokumen lamanya, dan kemudian adapun penyusunan yang baru ini tidak diaktifkan dengan baik. Benar, pemerintah itu mengendalikan komunikasi publiknya itu dengan tidak menimbulkan was-was, dan ini menurut saya kekurangan dari pemerintah itu. Dianggap bahwa masyarakat belum siap dan sebagainya, padahal tahun 1998 waktu krisis monitor, jatuhnya Presiden Soeharto pada saat itu, masyarakat gotong royongnya tinggi sekali. Walaupun krisis secara keuangan, tetapi gotong royong untuk saling membantu tetangga sebelah dan sebagainya itu tinggi sekali. Dan kalau andaikan pemerintah hari ini juga di awalnya mengatakan bahwa ini ada virus, ayo kita sama-sama siaga diri, kita bangun pertahanannya yang baik, maka sebenarnya korbannya tidak setinggi ini. Yang menjadi persoalannya adalah kita tidak